Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrian Putra Pratama dengan NIM 18830216 akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah kepemimpinan. Ini adalah perusahaan Unit 7 Media. Geografi perusahaannya. Unit 7 bergerak di bidang media massa elektronik. Unit 7 berlokasi di Sleman, Yogyakarta. Visi, misi, dan strategi dari Unit 7 Media. Kalau saya jadi pemimpin dalam media massa elektronik, misalnya saya akan membuat visi misi yang mewujudkan program-program media massa elektronik yang berkualitas, agar saya dapat memberikan kontribusi yang baik dalam memberikan hiburan dan edukasi sekaligus membantu mengembangkan perekonomian di negara Indonesia dan memberikan pekerjaan yang layak bagi masyarakat memiliki keahlian yang baik terutama di bidang komunikasi seperti ini. Isinya mempersiapkan para pekerja mandiri, kreatif, berkualitas, dan berprestasi untuk menjunjung tinggi martabat perusahaan dan menghasilkan hasil yang berguna bagi masyarakat maupun negara. Misinya yang pertama, memperjuangkan hak dan kewajiban para karyawan. Yang kedua, menjalin kinerja yang baik dan menjalin rasa kekeluargaan. Yang ketiga, mengembangkan kreativitasan yang dimiliki karyawan. Yang keempat, menyusun dan melaksanakan sistem kerja yang produktif dan inovatif. Yang kelima, mengembangkan kegiatan di perusahaan menjadi kegiatan yang dapat memberikan hasil yang terbaik bagi yang menontonnya. Yang keenam, meningkatkan kualitas program-program agar menjadi program yang selalu dinanti. Strategi saya dalam membantu visi misi agar terwujud, yang pertama saya lakukan yaitu menyeleksi dengan baik dan benar para calon karyawan yang akan bergabung dan bekerja di perusahaan yang saya pimpin. Saya akan selalu memberikan hak dan kewajiban saya kepada karyawan yang sebaik mungkin agar si karyawan merasa hasil kerja dihargai oleh perusahaan dan kemudian menjalin kinerja yang baik dengan rasa kekeluargaan. Ini saya lakukan agar karyawan tidak terlalu terbebani dengan kondisi perusahaan yang menuntun mereka agar selalu berkembang, karena kondisi lingkungan yang baik dan akan membuat si karyawan menjadi nyaman dan agar mereka mendapatkan hasil kerja yang baik atau maksimal. Kemudian mengembangkan kegiatan perusahaan yaitu seperti mendengar kritikan atau masukan dari beberapa karyawan soal inovasi yang harus terus dilakukan agar dapat selalu memberikan program-program yang terbaru dan menarik. Meningkatkan kreativitas atau kemampuan karyawan melalui pelatihan-pelatihan. Hal seperti ini perlu dilakukan menurut saya, karena agar si karyawan dapat terus mendapatkan pelajaran yang baik, agar apa yang didapatkan di pelatihan bisa ia tuangkan ide-idenya lalu disiapkan. Dan terakhir, meningkatkan kualitas program maupun karyawan agar menjadi program yang selalu dinanti. Bagaimana memulai proses pemimpin? Saya akan menerapkan gaya demokrasi dalam pemimpinan saya, akan tetapi juga saya harus bersikap tegas dalam mengambil keputusan, terutama ketika dalam keadaan kritis. Bagaimana proses menjelaskan kepada anggota atau pengikut agar bisa mencapai visi dan misi? Yang pertama, berkomunikasi secara jelas dan efektif dengan orang-orang yang di dalam dan di luar organisasi. Menyampaikan informasi, pikiran, dan pendapat dengan jelas, singkat, dan tepat serta menggunakan tata bahasa yang baik. Bersikap terbuka dan mendengarkan pendapat orang, menyampaikan suatu informasi yang sensitif atau rumit dengan cara penyampaian yang tepat sehingga dapat dipahami oleh orang lain.
terakhir, menyampaikan informasi kepada pihak lain dengan cara menarik dan mudah dimengerti. Bagaimana cara menghadapi masalah yang datang baik dari internal maupun eksternal? Sejatinya masalah bisa datang kapan saja dan di mana saja. Apapun permasalahannya akan mudah apabila kita sudah merencanakan apa yang akan kita lakukan untuk memperbaiki masalah tersebut. Untuk itu kita harus siap untuk menghadapi segala hal, bukan menghindarinya, karena menghindari masalah tidak akan pernah menjadi solusi untuk permasalahan tersebut. Kita coba memperbaiki komunikasi antar karyawan, kita memanajemen konflik, dan menyelesaikan berbagai masalah dengan dampak besar sehingga semuanya dapat terselesaikan. Untuk menyelesaikan masalah atau konflik yang terjadi, diperlukan tatanan peraturan yang mengatur berbagai hal dalam perusahaan. Banyak perusahaan yang tidak menganggap penting untuk membuat peraturan yang jelas, padahal dengan adanya peraturan yang jelas dan tertulis, perusahaan akan mudah mengatur, menyelesaikan, dan mencegah hal-hal buruk yang akan menurunkan produktivitas perusahaan. Langkah terakhir yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi konflik dalam perusahaan adalah melakukan evaluasi dari semua masalah yang pernah terjadi di perusahaan Anda. Jelaskan langkah-langkah konkret yang Anda lakukan dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 agar organisasi Anda tetap eksis dan bahkan lebih baik. Berhubungan Unit 7 bergerak di bidang media, akan menerapkan work from home dan saling berkomunikasi secara online atau virtual, saling berbagi inovasi-inovasi baru sehingga Unit 7 berkembang meski di media masa pandemi seperti ini. Gaya kepemimpinan yang akan saya terapkan pada Unit 7 media ini, saya menerapkan demokrasi dalam kepemimpinan saya. Karena menurut saya, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang membuka ruang opini bagi anak buahnya dan menjalin rasa kekeluargaan sehingga para karyawan jadi lebih nyaman. Akan tetapi, saya juga akan bersikap tegas kepada karyawan dalam mengambil keputusan, terutama dalam keadaan yang kritis, sehingga para karyawan tidak terus-terusan berleha-leha. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.